vueltas, baby, dando vueltas, baby. Contigo sí, ay, matando de nada. Voy contigo, ay, matando de nada. Contigo sí, ay, matando de nada. Voy contigo, ay, matando de nada. Contigo sí. Oke guys, hari ini kita sekarang lagi di Unpad. Ini kita mau ya ketemuan sama dosen-dosen Unpad. Ini sebelum saya Juan. Inilah suasana. Sebelum lebih lanjut ke beberapa hal, perkenalkan saya Sarina Hujana. Jadi saya di sini selain jadi dosen, itu tugasnya adalah meneliti. Salah satu penelitian yang kami kembangkan adalah terkait dengan ekstraksi minyak-minyakan, terutama untuk minyak sendiri. Jadi kami mengembangkan tidak hanya minyak hiam, kemudian akar wangi, serai wangi, juga minyak bunga-bungaan. Dan beberapa tahun terakhir kami bekerja sama dengan PT Chan untuk mengekstrak minyak yang berasal dari lada yang aktif, karena selama ini lada aktif kan tidak ekonomis gitu. Dan hasilnya sangat mengagumkan karena minyaknya tidak kalah dengan lada yang bagus. Sehingga tahun ini insya Allah kami akan kembangkan lagi, kita scale up dari hasil penelitian tahun sebelumnya, dan akan kita kembangkan juga untuk produk-produk yang lain, diantaranya adalah polimerisasi agar meningkatkan nilai tambahnya. Kemudian sebelah kiri saya ini Prof. Suseno Amin. Prof. Seno biasanya di nama selebritinya Prof. Seno. Nanti beliau memperkenalkan sendiri, tapi intinya adalah beliau itu ahli kultur jaringan. Segala macam tanaman di tangan beliau itu menjadi apa yang kita inginkan. Termasuk bilang kalau pH-nya tinggi, di tangan beliau pH-nya bisa naik. Bahkan kalau hanya ingin membuat pH saja bisa. Jadi tidak perlu ada tanamannya, tapi ya seperti pabrik begitu ya, kita pengen membuat pabrik pH saja, itu dari hasil penelitian bisa, tinggal kita scale up-nya. Hanya kadang-kadang aturan etik ya, seperti zaman dulu kan ada membuat domba tapi bukan dari hasil perkawinan, tapi ya cloning, sama persis dengan tanaman juga begitu. Kultur jaringan itu sama dengan cloning. Nah, yang menjadi etik kadang hanya kita ingin mengambil pH-nya saja. Jadi sebenarnya bisa isinya nanti pH semuanya itu bisa. Nah, tapi ini ada etika yang harus kita pikirkan. Kemudian kami sebenarnya tidak hanya meneliti minyak asli, banyak saya itu, tetapi maka kalau kita diskusi khusus untuk minyak asli, terkhusus minyak hilang. Jadi minyak hilang ini kami sudah mungkin 10 tahun penelitian, dan kami selalu berkolaborasi karena namanya teknologi pertanian itu kan hanya menyempurnakan keberhasilan dari budidaya. Budidaya yang berhasil bagus tanpa adanya pengolahan yang baik, hasil akhirnya tidak baik. Demikian juga sebaliknya. Teknologi pertaniannya baik tapi budidayanya tidak baik, maka hasil akhirnya juga tidak baik. Sehingga tugas teknologi pertanian itu adalah hanya menyempurnakan apa yang sudah dihasilkan oleh para petani. Nah, hari ini maka nanti acaranya barangkali sampai jam 12, kemarin Mas Kizu menyampaikan, nanti kita akan melihat pertama karena tempatnya ada cukup jauh antara di gedung ini dengan gedung PK, maka nanti akan di sini dulu ada satu lab, yaitu lab instrumen. Jadi instrumen itu ada
dalam skala lab. Ya. Kalau biasanya misalnya kita mengekstrak minyak menggunakan hidrodestilasi, maka nanti di lab ada yang namanya microwave extraction, assisted microwave extraction, ada ultrasonic juga. Jadi kalau menggunakan hidrodestilasi itu biasanya rendemennya misalnya X, maka dengan menggunakan ultrason dan microwave biasanya X plus. Kenapa demikian? Karena dengan adanya microwave itu gelombang mikro dia menembak sel-selnya, si air yang ada di dalamnya dia menjadi bergerak gitu, menjadi panas, sehingga si minyaknya akan cepat keluar. Jadi selain selnya menjadi terbuka, si minyaknya juga menjadi cepat keluar, sehingga rendemennya menjadi tinggi. Demikian juga dengan ultrason. Masalahnya kita masih penelitiannya belum skala scale up, belum pilot plan maupun skala industri. Ya. Kemudian sesudah dari lab sini sebentar, baru nanti ke labnya Prof. Seno. Ya. Kita akan melihat bagaimana bentuk jaringan juga. Ya. Selanjutnya nanti ke lahan ya, ke lahan penanaman, baru sesudah itu ke lab produksi, ada hidrodestilasi, ada fraksinasi dan sebagainya. Baru nanti kita tutup di sana. Jadi pembukaannya di sini, penutupannya nanti di sana. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang. Mudah-mudahan sehari ini banyak ilmu yang nanti kita bisa dapatkan. Tadi sudah PT air, sekarang ke 4, nanti lanjut lagi ke Padalarang ya, Rahani Pom ya. Baik, untuk selanjutnya saya berikan waktu untuk Pak Seno, baru nanti lagi. Baik. Ya, silakan. Saya mau tayangkan sedikit saja biar nanti untuk pengantar ini. Tidak perlu pakai Oh, gitu. video saja sebentar. Yes, Ya, kalau- tak kenalan maka tak Yes. sayang ya. Kalau Iqbal boleh tutup mata. Silakan. Saya sambil dimakan. Segala kekayaan alamnya yang melimpah menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Untuk menjawab tantangan masa depan dan memastikan keberlanjutan, pertanian di Indonesia harus bertransformasi. Disinilah teknologi industri pertanian memainkan peran penting, menggabungkan tradisi dengan inovasi. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memberikan nilai tambah atau added value bagi hasil pertanian. Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran siap membentuk generasi penerus bangsa yang siap bersaing untuk mengoptimalkan potensi agraris dengan pendekatan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan. Diresmikan pada tanggal 13 September 2005, Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran didirikan dengan tujuan menjadi lembaga pengelola pendidikan yang memiliki komitmen terhadap keunggulan bidang teknologi industri pertanian, baik ilmu maupun terapan yang mampu bersaing di tingkat nasional, regional, serta internasional. Di sini kami mendidik dan menyiapkan calon pemimpin masa depan pada bidang teknologi pertanian dalam lingkungan belajar yang menjunjung tinggi kreativitas, pemikiran kritis, dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap lingkungan. Fakultas Teknologi Industri Pertanian terdiri dari program studi sarjana, magister, dan doktoral dalam bidang teknik pertanian, teknologi pangan, dan teknologi industri pertanian. Program studi teknik pertanian berfokus pada pertanian presisi, rekayasa untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam teknologi pertanian. Program studi teknologi pangan mempelajari pengembangan produk pangan inovatif dari bahan baku hasil pertanian yang tidak hanya aman dan bergizi, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan dan memberikan nilai tambah.
Sementara itu, program studi teknologi industri pertanian mengintegrasikan aspek teknologi bioproses, rekayasa sistem, manajemen industri, dan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan. Kami memiliki fasilitas unggul yang dirancang untuk mendorong kolaborasi dan inovasi. Dari laboratorium berteknologi tinggi yang dilengkapi dengan teknologi terbaru hingga perpustakaan komprehensif dan pusat studi khusus. Di FTIP Unpad, pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Lingkungan kolaboratif dan kehidupan kampus yang bersemangat memastikan bahwa mahasiswa memiliki banyak kesempatan untuk terlibat, belajar, dan berkembang melalui beragam organisasi dan kegiatan seperti magang, student exchange, industry visit, organisasi mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa. Di FTIP Unpad, saya dapat kesempatan untuk magang dan penelitian di luar negeri berkat pembelajaran komprehensif, fasilitas dan sivitas yang unggul. Pengalaman ini tidak hanya memperluas wawasan akademik, tetapi juga memperkuat soft skill yang dibutuhkan dalam dunia pasca kampus. Tidak hanya di bidang akademik, Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran juga memberikan ruang dan dukungan bagi saya untuk mengembangkan diri sesuai minat dan bakat. Pencapaian itu merupakan cermin dari kemampuan kepemimpinan, kreativitas, dan dedikasi yang diasah selama menjalani studi. Tim mahasiswa bersama dosen pembimbing FTIP Unpad meraih juara di berbagai kompetisi nasional maupun internasional. Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran secara konsisten menjalankan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan dan pengajaran difokuskan pada proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap berkontribusi di masyarakat serta industri yang telah terakreditasi ISO 21001. Sementara itu, penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menemukan solusi atas berbagai tantangan di masyarakat dan industri, sehingga mendorong inovasi yang berkelanjutan. Kami berkomitmen dalam mengoptimalkan potensi lingkungan melalui penerapan hasil-hasil penelitian. Kami juga menyediakan jasa analisis dan pengujian melalui lab jasa uji FTIP Unpad yang telah terakreditasi ISO 17025. Pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberian pelatihan mengenai teknik dan teknologi pertanian modern yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola sumber daya pertanian. FTIP Unpad menjalin kemitraan strategis dengan berbagai lembaga nasional dan internasional. Kolaborasi ini memungkinkan FTIP Unpad untuk terus memperluas cakupan penelitian. S2-nya di Wina di Austria. Nah dulu mendalami bioteknologi terkait dengan polen serbuk sari dan susnya. Nah S3-nya saya tuh, S2-nya di S3 di Wina, tapi karena beasiswanya kecil, jadi ngomong saya pindah ke Jerman, bisa bawa istri, udah lulus dikasih duit 200 euro untuk beli buku dan sampai sekarang. Jadi beasiswa itu enak, jangan pakai LPDP, ngutang soalnya. Jadi, nah S3 saya belajar di biologi molekuler terapan. Jadi tadi rekayasa genetik dan sosial. Nah in vitro, pemeliharaan in vitro berarti kita memeliharakan dia. Ingin membuat seperti kita nanti kan pasti akan berpasangan ya. Cari itu yang pasangan kita yang bagus gitu ya, biar anaknya bagus. Ada istilah diberi heterosis, lebih bagus dari ketua induk dan jantan dan betina atau kita. Jadi terapkan itu ya, supaya kita sekarang dulu tadi sambil ini aja, sambil santai ya Bu. Soekarno, Presiden Soekarno itu, jadi kalau bisa nikah dengan orang Bugis, orang Tasik. Yang di orang Padang, yang biasa suka bikin restoran Padang dengan orang Tasik. Orang Tasik itu senang mengkreditkan. Nah bayangkan tuh, dua ini dinikahkan jadi anaknya jadi apa? Dia punya rumah makan, dia memberi kredit, bikin bank, kira-kira gitu. Jadi pemulihan tanaman itu saya spesifik untuk memperbaiki tanaman. Nah
Ibu Saifah sudah menyinggung bagaimana memperbaiki tidak hanya morfologi, anatomi, tapi juga konten, termasuk kandungan pH-nya, kecuali alkohol, meskipun potensinya ada di tanaman, tapi teknologi itu sangat membantu. Nanti kita berkunjung bagaimana mesin itu bisa menaikkan itu. Nah, di slide berikutnya, nah ini contoh nih yang tanaman yang nggak bisa disilakan karena dia tidak berbiji, kita gunakan kursi protokol. Nah, ini samanya di Jepang, dia dalam 1 hektar dia bisa menghasilkan tomat dengan ketan. Jadi ke atasnya ke bawahnya ketan, ke atasnya tomat lewat kursi protoplas itu. Ya, jadi panennya 2 nih, ya 2. Nah, ini teknologinya itu. Jadi nanti banyak tricky betul, laboratoris betul. Dan mau nggak mau kalau belajar perjalanan harus punya passion. Jadi saya selalu ke teman-teman alumni kita, banyak yang kerja di East West sekarang di alhamdulillah nih 2 tahun terakhir di DC ya, dan kebanyakan di perjalanan karena memang spesialisasinya ke sana. Dan kursi protoplas ini sangat ke depan sangat bagus untuk genome editing, edit genomnya. Nah di slide berikutnya adalah beberapa contoh. Untuk ke slide berikutnya, ini adalah emergency somatic. Jadi dari daun saja, nilam itu kami yang 1 cm persegi bisa 20 tanaman. 20 tanaman yang tidak bisa dilakukan di luar sana, ya di tanah. Karena kita bikin nutrisinya dan segala makanannya. Jadi resepnya ada di situ kunci. Kemudian dikondisikan. Nah ini kopi juga kita udah pakai emergency somatic. Jadi kita by order. Jadi nanti ada koleksi kurang lebih, nanti teman bisa cerita detail. Kita ada kurang lebih, kita mulai kan ada N9 sampai N10 itu udah ada 1000, yang lainnya 100 by order. Tapi juga kita ada stevia. Mungkin pernah dengar juga yang Coca-Cola Zero, manisnya itu dari stevia. Ya. Kemudian juga ada tomat dan juga ada kunyit. Nanti silakan sambil, tapi nanti dibagi 3 atau 4 kelompok ya sama dia, biar enggak kontaminasi. Kontaminasinya kayaknya bakterinya spesifik dari Bangka. Ya. Sampai Belitung. Sampai Belitung. Nggak tahu sampai ada pulau juga. tapi bicaranya mungkin kita kurangi ya, biar vakumnya masing-masing tertahan. Ya. Nah, ini adalah satu teknologinya, yaitu emergency somatic, genome editing, kemudian kursi protoplas. Nah, di slide berikutnya adalah ini yang transgenik. Jadi saya juga mendalami tanaman transgenik, mengubah menyisipkan gen. Contoh realnya adalah bagaimana organisme ikan koi itu tumbuh di dalam laut. Kita ambil gennya, kita sisipkan ke tanaman nuts, dan dia dapat tanaman itu menghasilkan minyak ikan koi yang omega 3 dan 9-nya ini. Terakhir adalah ini astronot kita itu sekarang di gastronya akan disisipkan gen yang bisa nanti nggak makan, tinggal minum aja susah yang air. Nanti bisa digantikan seolahnya, tapi dia bisa berfotosintesis dan mungkin cerita tentang swamp thing ya, dua ada film swamp thing. Nah, itu cerita real tuh. Jadi kecelakaan dia setengah badannya tanaman, setengah ininya manusia. Karena ingin mempertahankan istrinya yang mati, tapi juga suatu saat bisa hidup. Dan terbukti sekarang ya bahwa dengan darah aja kita bisa keluar. Dinosaurus lagi di Australia ya. Nah, saya kira itu. Nah ini sebentar lagi terbit nih, ada 190 halaman pemberian in vitro. Nah nanti Anda bisa masuk ke sistemnya Unpad, bisa lihat apa yang sudah kita kerjakan, nanti didokumentasikan. Ya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan penasaran. Jadi kalau mau S2 nanti di biotek silakan ke SPS. Kalau yang spesifik ke teknik pangan dan teknik processing itu ada di Fakultas Teknologi Industri. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya maka Pak ini menyampaikan perkenalan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Nugraha dari PDI Usaha
kasih atas sambutannya. Dan mungkin sedikit perkenalan tentang PT Chan dan juga sama teman-teman. Jadi PT Chan kalau sebut saya kamu juga jadi harus tutup mata tuh. Jadi kamu udah lebih dari 5 tahun ya kita bekerja sama, alhamdulillah kita kan banyak karya ilmiah yang sudah dilakukan oleh FTIP. Mungkin sedikit cerita sama PT Chan. PT Chan terdiri 2011, jadi aktivitas utama kita ada 2, satu community development, satu lagi training bisnis. Jadi atau sederhananya training sama trading. Jadi secara sejarahnya sebetulnya PT Chan itu awal aktivitasnya itu pelatihan petani Pak. Jadi kebetulan ketemu sama salah satu importer rempah-rempah di Belanda, itu namanya berdiri 1886. Mereka ingin semacam balas budi ke petani-petani rempah-rempah Indonesia. Alhamdulillah dari sana kita set up pilot project sampai sekarang Pak. Sekarang pilot project yang ke-6. Mungkin teman-teman tuh dari project itu namanya Project Agroforest. Jadi itu aktivitas kita yang pertama, community development atau bentuknya pelatihan petani. Nah, satu lagi ya ketika akhirnya kita berhasil melatih petani, para petani yang sudah bisa meningkatkan produk pertaniannya dalam hal ini lada putih Pak. Jadi fokus pertanian kita di Bangkalan Belitung dan juga Lampung, Bangka Belitung lada putih dan Lampung lada hitam. Nah jadi ketika sudah berhasil pelatih petani-petani binaan kita akhirnya kita masuk ke ekspor juga. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah itu sisi PT Chan-nya. Nah kalau teman-teman ini bagian dari Project Agroforest, alhamdulillah kita dapat funding dari GIZ dari Jerman, dari Kementerian Kerjasama Luar Negeri. Sebetulnya ini project hampir selesai, jadi tahun ketiga bermula dari Desember 2022 ya, ini Desember 2025 kalau aktivitas lapangan selesai dan kalau secara dokumentasi dan reporting itu sampai Mei 2026. Jadi ini fase terakhir. Nah ini teman-teman ada 10 orang ya, 10 orang change maker. Itu istilah kita untuk para fasilitator yang melatih para petani. Jadi mereka ditempatkan di Spice Hub, jadi kita sewakan kayak semacam kontrakan lah ya, kontrakan di dekat petani-petani, kumpulan petani-petani lada. Jadi mereka para change maker ini hadir bisa dikatakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi memang tinggal di sana. Makanya interaksi para change maker ini bukan hanya tadi training tapi kadang-kadang ikut arisan juga gitu. Apalagi cara anak-anak ngerjain PR sama para change maker ini. Change maker kebanyakan dari UBB ya. UBB ada berapa orang? Universitas Bangka Belitung? 6. Terus ada juga dari ICERA, ada juga dari mana lagi? Unsri ya. Unsri, terus ada dari UIN satu, UIN ya. UIN satu. Wilayah Mukti. Adalah satu. Jadi memang sengaja dicari yang ya background lah satu. Kalau kita bukan change maker bu. Nanti diceritakan sendiri apa posisinya. Nah selain change maker ini ada juga expert-expertnya, ada expert dari nursery. Jadi kita juga nanti mungkin nyambung ya dengan apa yang aktivitas hari ini di Unpad. Kita juga ingin memastikan petani mendapatkan bibit terbaik, makanya kita juga ada fasilitas nursery, ada juga kalau batu di pasar panen. Karena sebetulnya kualitas lada itu mungkin bisa jadi setengahnya lebih itu ditentukan oleh pasca panennya seperti apa, direndamnya di mana, berapa lama, proses penjualannya seperti apa, penerinya seperti apa. Nah jadi teman-teman ini di Project Agroforest itu sendiri, saya belum cerita ya, Project Agroforest dari fundingnya dari GIZ itu kita dapat program namanya itu I4C Pak, Impact for Climate Smart Supply Chain. Jadi bagaimana kita memperkenalkan namanya CSA, Climate Smart Agriculture ke petani, khususnya petani lada, untuk mereka itu siap untuk perubahan iklim, climate change. Nah dalam hal ini kita mempergunakan agroforestry Pak untuk tadi climate smart agriculture-nya, karena lada itu sebetulnya tanaman hutan kan. Nah, makanya bagaimana lada itu bisa dihasilkan kembali dari hutan gitu, bukan dari kebun. Mungkin ini salah satu tema besarnya. Jadi teman-teman ini salah satu tujuannya mentransformasi
konvensional farming, dari monokultur ke pertanian agroforestry yang di kebunnya itu bukan hanya nanam lada, nanam jadi bibung, kalau di Bangka itu bibungnya bibung mati, kita ganti pakai bibung hidup Pak, pakai gama, grisedia ataupun yang lainnya. Ada juga sekarang kita pakai tanaman yang namanya juluk hantu Pak. Ini salah satu petani binaan kita yang memperkenalkannya. Dan juga akhirnya kita juga harus memperkenalkan tanaman-tanaman lain yang memberikan benefit secara ekonomi. Nah inilah nilam masuknya di sini Pak. Jadi karena nilam itu kalau dibandingkan lada, karena kalau lada itu dari nanam sampai panen itu kan 3 tahun. Kalau nilam itu kan dari nanam sampai panen itu 6 bulanan Pak ya untuk panen pertamanya. Nah makanya kita juga ingin memperkenalkan nilam ini untuk sebagai short term income. Jadi bukan hanya untuk cover crop katakanlah, bukan hanya fungsi fungsi di budidayanya, tapi juga fungsi ekonomis. Sehingga petani punya modal untuk merawat si lada. Jadi tetap di tujuan akhirnya itu kita ingin petani lada yang memproduksi ladanya dengan kualitas bagus. Tapi kadang-kadang mereka nggak punya resources Pak, nggak punya modal untuk beli bibitnya, untuk merawatnya, untuk pasca panennya. Jadi sembarangan pasca panennya dicemplungin aja di kolam gitu atau di sungai gitu, airnya kotor segala macam. Makanya dengan mengintroduksi short term income ini, ada additional income dari nilam ini yang bahkan mungkin bisa jadi hasilnya kalau berhasil itu lebih cepat, lebih tinggi daripada si ladanya itu sendiri. Nah makanya ini ya sebetulnya bukan hal yang baru di petani di Bangka tuh, karena beberapa petani itu sudah ada yang nanam nilam Pak. Dan bahkan kita udah juga uji coba ngambil minyaknya dikirim ke PTA, PT Esensial buat bisa. Itu si PA-nya itu bahkan lebih bagus Pak, dari sini di atas 30. Di atas 30 gitu. Nah makanya ini salah satu tujuan kenapa teman-teman Chessmaker juga PT Chan akhirnya berkecimpung juga di nilam, meskipun nanti ujungnya kita kerjasama sama PTA. Dengan PTA itu kita semacam sister company lah. Kita punya orang tua yang sama sebetulnya dengan PTA. Mungkin itu Pak sedikit penjelasan tentang PT Chan, tentang agroforest. Jadi mohon bimbingannya teman-teman Chessmaker dari Bangka, teman-teman nanti pulang ke Bangka nanti bawa ilmu yang bisa bermanfaat buat petani lada, khususnya menambah komponen nilam di kebun ladanya. Dan bukan tidak mungkin juga nanti bukan cuma introduksi ke petani lada, tapi ke petani nilam juga. Misalnya dia memang cash crop utamanya itu nilam gitu, karena ya kita lihat dua-duanya punya potensi ekonomi yang lumayan bagus di Bangka. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan? Menanggapi apa disampaikan Pak? Ya, saya kira sejalan dengan PT Air yang misinya kurang lebih hampir sama gitu ya. Dan saya senang nih yang community development itu karena konteks kemandirian itu terbangun. Dan tidak bisa ya dibandingkan dengan para pemain teknologi negara itu, kita adalah tenaga genetik, kemudian indikasi geografis, termasuk di situ apa? Suhu, cahaya, kelembaban, dan mikroba yang ada di dalam tanah, termasuk yang idealnya itu yang membanggakan tiap wilayah. Kalau nanti bisa dikembangkan tanaman yang kira bagus spesifik di situ ya sudah, jangan lagi. Karena di situ menggambarkan kecocokan dan anugerah yang diberikan Tuhan itu harus kita manfaatkan. Nah kalau itu dikelola, karena kita kan yang mengelola itu nanti saya pernah ke Vietnam dulu ke petani kentang. Jadi petani kentang itu kita desainkan LIF dari Kojain adalah lamina elektron khusus untuk di lapangan. Jadi petani yang di kita kan ada petani andalan, ada macam-macam ya, dan kategori tertentu dia yang bisa di lapangan sederhana, LIF di situ dia bisa masuk. Nah kalau itu menjadi simpul yang penting, saya kira itu akan membantu pemahaman tapi juga praktek. Dan kenyataannya nilam juga pada suatu hari dia akan turun hasilnya. Nah ini apa? Diganti dengan turunan yang baru. Nah kalau kita pelihara keturunan satu tanaman F1, F2 jadi berkali-kali diperbanyak, itu akan lebih bagus dibandingkan dengan seperti kita lihat
atlet estafet ya itu belum tentu sama ya. Nah, oleh karena itu supaya bertahan ya harus di cloning tadi. Nah saya kira misinya saya senang betul gitu ya karena buktinya sekarang itu dengan kemarin COVID, Gen Z, Gen Alpha sekarang taruhannya kita begitu jadi unik gitu ya tapi tetap bahwa guru itu jadi penting ya jadi nanti dibuatlah sistemnya yang senior ya nanti dari Unsri, dari Unpad itu beragam sekali suatu hal yang luar biasa karena kita saling melengkapi. Saya kira tujuan kesini juga itu apa yang kita bisa kontribusi nanti kita ambil. Saya kira terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sunat. Karena waktu kita cukup singkat ya sudah jelas, maka sebaiknya kita langsung saja. Sambil jalan ke mobil barangkali kita akan lihat lab di pasar panen dulu sebentar, hanya melihat sebentar saja. Kemudian nanti ke sananya pakai kendaraan. Ini kita sudah tahu bentuknya itu kalorimeter, standasis, kalorimeter. Mungkin kalau misalkan dari yang sering kami kalau biasanya lihat sini mungkin buat uji warna ya, buat standar banget ya. Soalnya kalau nggak salah ini juga dipakai di PT Ultra biar kalau misalkan kita menghasilkan sus coklatnya warnanya seragam enggak. Kalian kalau juga kalau misalkan mau bikin produksi ini bisa pakai ini, bisa pakai alat sebelumnya mulai ini baru alat produksi. Nah ini centrifuge ini kemarin itu sih kalau di sini memang webnya lebih ke lab pengujian beda sama sebelah. Kalau sebelah lebih berantakan karena mungkin lab praktikum dan penelitian. Kalau di sini kita kan lab pengujian biasanya kita dampingi. Kalau ini untuk apa? Yang mana? Ini lagi edible coating buat strawberry dari minyak atsiri apa ya? Dari ekstrak sereh gitu ya. Minyak sereh berapa persen gitu. Pas soalnya macam-macam memang ada beberapa tahap. Ini kebetulan penelitiannya Syarifah juga. Yang kerjanya alumni karena memang banyak. Ini pakai strawberry Jepang yang diproduksi sama Unpad sendiri. Strawberry Jepang memang kalau ada tes rasa dia beda manis banget. Walaupun udah kesini tetap manis ya. Cuman kan karena jadi kerjasama sama Fakultas Pertanian. Apa namanya? Gimana supaya strawberry itu lebih awet dan bisa diproduksi lebih jauh gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan kena lebih masa umur simpannya lebih panjang. Makanya ada beberapa tahapan yang pakai edible-nya macam-macam, penambahan atsiri juga macam-macam. Soalnya kan lumayan ini bahan antioksidan dan lain-lainnya. Ini saya lupa pakai apa karena yang terakhir pakai sereh. Ini baru lagi saya belum tahu. Lupa lagi saya belum tanya. Tapi kalau misalkan kayak ini apa namanya dibudidayain di sini, berarti masih sama atau ada kayak berubah nggak? Apanya? Strawberry kan kayak kalau di sana agak lebih gede nggak sih? Kalau di Jepura? Iya. Di sini lebih kecil kan jadi kayak lebih gede kayak. Iya. Iya. Tadi edible pakai apa minyak atsiri? Iya. Berapa persen kecil sih? Oh. Untuk minyak atsiri itu ada tambahan senyawa lain? Ada. Kalau syarat minyak bisa dijadiin edible coating? Setahu saya putrat ya. Yang bisa dimakan. Setahu saya putrat. Kemudian ibu juga banyak sih tahapannya, tapi saya lupa belum tahu sampai ini. Tadi Kak, ini kan penjelasan dari Bu Syarifah. Ya. Tadi ada alat buat ngecek kandungan mineral sama membuang mineral yang tidak diinginkan. Itu alatnya apa tadi? Oh, vaksinasi di PK. Oh, di sana. Vaksinasi. Ya. Itu alat vaksinasi hanya ada 3 ya, kalau nggak salah di Indonesia. Salah satunya di sini. Di sini banyak. Ada proyek ya, kalau misalnya dari Bogor, yang mana dari Sulawesi, ini suka kesini untuk vaksinasi.
memang lumayan ya untuk biaya dan lain-lainnya karena memang maintenance-nya berat. Tapi kalau mau kerjasama atau mau lihat di sana, nanti mungkin ada Pak Ilham di sana lebih expert lagi soal atsiri dan vaksinasi. Ya, jadi kayak kita cuma ngambil kandungan minyak nila, ngambil iya pokoknya ngambil kandungan yang kita maunya di webet Kak, belum ya nanti sambil. Kalau yang perpanjang umur sih pakai ibu koting ada yang lain. Buat apa ya? Buat tadi kan edible coating kan untuk perpanjang umur kita dari simpannya. Selain pakai edible coating ada teknik yang lain? Ada. Soalnya kayak pembekuan, drying, atau jadi bahan pangan setengah jadi kayak pengeringan gitu sih. Kalau untuk buah segar sebetulnya tekniknya cuma kita lagi fokus di edible coating sih. Kita juga ada edible coating yang pakai nano bubble. Saya juga belum nyampe sih, tapi soalnya lagi masih penelitian jadi belum terlalu dalam. Oke guys, kita lagi di kampus. Ini sih mahasiswanya. Keren. Ramai. Unpad. Teman saya lagi foto. Nggak ada motoin saya hari ini. Foto dulu guys. Foto, bos. Lagi konten kita. Nice. Habis ini kita kemana bos? Kita ke lahan nilam. Oke, kita lihat. Inilah dia kenang-kenangannya di Unpad. Udah jejak kaki lah minimal. Minimal ngeludahin lah. Jangan jok. Ini nandain mas, bukan untuk menghina. Ini bahaya nih masuk konten. Baru aja bekerja sama. Udah kayak gitu. Enggak ya guys. Oh ya, mau apa bakal ikut? Mira, Ya, ini masuk video nih. aku udah capek. Aduh. Hai. Gimana? Gimana hari ini, semangat? Yes. Seru? Insyaallah seru Pik. Mantap, ayo ikutin terus vlog kami. Waduh. Logistik, tong sampah. Apa? Ya sini kumpulin sini, ayo. Dari depan. Jan, ayo kirim. Mana bagus? Lagi ada nak ngomel lah. Ngomel. Wih, Dajun kemana nih? Kasih. Bisa mau tadi. Rektorat tuh. Mana nih? Apa Unpad? Jangan lihat banget. Lagi nenek. Rektorat kita gimana? Bagus. Halo guys, jadi sekarang kita lagi di Unpad. Kita mau belajar. Oh, backsoundnya abaikan. Nih, ada sekulen. Oh ya, ada sekulen. Lucu banget. Penting banget ya infonya. Ini Profesor Unpad, insya Allah. Alhamdulillah saya baru lulus S3. Ya, diperhalus. Apa nama tempatnya? Apa keren? Ini apa? Ini gedung ini. Buat Pikri ini. Oh. Ini apa? Ini gedung teknologi industri pertanian. Oke, sip. Nah, itu warga lokal ya guys. Oh, jadi konten kreator. Ini kok dia sistem oper. Oper terus ya? Nah, kelanjut. Udah, karena berakhir di saya, kita akhiri aja. Enggak gitu dong. Oke guys, kembali lagi dengan saya sekarang. Lagi nge-vlog nih di Unpad. Barang teman saya Ikram yang kuliah di sini. Halo guys. Yang lupa di follow Kram, Fikri Amanullah. Oke. Apa nih? Apa nih? Banyak semut guys. Jangan lewatin nanti. Banyak feromonnya. Nah, bagus. Tangga habis. Berapa tangga tuh?
Oh, di sini nggak ramai juga ya? Apa gimana? Emang di sini tuh apa? Kayak cuman laboratorium doang isinya. Oh. Jadi kayak kuliah jarang gitu di sini. Oh iya, Kayak penelitian ya? Kalau ngajar gak di sini. Ya, kalau ngajar di gedung kita tadi. Oh. Yang kita tempatin, tapi di atas, lantai atas. Kayak khusus untuk penelitian gitu juga, lab-lab gitu. Di sini untuk gedung yang S2 apa gimana, Ram? Ada yang S2 juga di sini. Ada juga ya? S2 itu tapi kebanyakan bukan di Unpad yang ini, yang di Bandung. Oh. Ini banyak S1 berarti? S1. Padahal aku menikmati banget ya jatah berapa bulan itu. Kang. Vlog Kang. Halo. Halo. Ini anak bangga main ke Bandung. Iya. Di situ nggak mau pulang. Sekarang udah belajar ini loh, Kang, bahasa Bandung. Gimana? Punten. Kenapa? Dapat dari situ bisa. Enggak. Sesak ya. Lumayan jauh juga rupanya ruangnya. Oke, gitu aja ya, nanti lagi kita. Nanti juga dapat semua, nggak Yang usah belum, dulu-duluan. yang lain belum sama sekali. Yang belum sama sekali. Juan. Ekonomi kuliah semuanya. Ini ada Mas Syafri. Ini boleh direkam, Bu? Boleh ya, Bu? Edukasi, Bu, sama petani-petani. Boleh. Sendalnya Sepatunya dilepas. Dilepas guys sepatunya. Boleh. Ya. Yuk, safety. Masker. Ventilator karena si airnya itu harus murni, nggak bisa ada nutrisi yang lain. Nggak boleh ada mineral juga. Nggak boleh ada mineral juga. Jadi kita harus destillated, berarti air yang distilasi dan tidak ada mineral yang lain. Nah, ini kita tempat filtrasi berium. Ya. Ada fotonya nanti detailnya sama ya. Nah, ini apa? Nah ini kita lihat nih. Ya. Warna 9 yang baru. Iya, kita hanya masukkan. Kemudian juga ini kita ada spektrometer untuk uji klorofil, kemudian macam-macam di antara oksigen dan seterusnya. Kemudian ini nih kita yayasannya bikin kita inovasi. Oh, ini N9 tadi. Bisa memfilterkan. Nah ini ada beberapa. Ini juga kita ada. Ini N9 guys, menilam. Kertas. Hah? Bisa dilihat di dalam lebih banyak. Ini nilam bukan yang N9? Iya. 9 yang nilam, kalau ini bukan. Itu apa itu? Ini stevia di dalam. Itu tanaman apa, Pak? Stevia itu namanya ini pengganti gula yang rendah kalori. Oh, seperti itu. Nah, ini nilam juga kan ya? Sidakalang. Ini nilam ada. Yang sidakalang juga ya, bukan? Ini yang 9. Oke, siapa? Banyak di sini varietas-varietas guys yang lagi dikembangkan, lagi diteliti. Yuh, gampang lu. Sama yang terakhir nanam ya, ini kunyit gimana? Oh, masih di kulkas. Nah, oke. Dan ini sama peneliti apa? Lagi kunyitnya. Ya. Jadi dari teman-teman dari apa? Bangka, ya. Petejan. Oke, kita aja sama nanti ini. Oke, selanjutnya detailnya silahkan sama cerita deh. Oke, tadi bukannya oleh Pak Seno ya, di sini ada nilam, ada ubi, ada stevia. Nah, di stevia ini juga kita banyak genotipnya lebih dari 20 gitu ya. Mungkin kalau mau lihat lebih jelasnya bisa ke sini gitu ya. Jadi stevia seperti ini contoh tanamannya. Lalu untuk nilam juga berbagai macam, tadi yang dari N9, N10, lalu ada N1, lalu ada N5, ada tapak tuan juga, ada sidikalang. Jadi berbagai macam kita perbanyak di lab kultur jaringan ini, dan berbagai macam yang kita produksi mulai dari
pembentukan akar ataupun perbanyakan nilam sendiri gitu. Seperti ini kita mencoba menanam nilam dalam satu botol itu menggunakan 4 tunas hingga akhirnya terlihat di sini ada 4 titik ya dalam satu botol. Nah, ada lagi yang kita rencana untuk menginduksi akarnya sehingga fokusnya 1. Ini baru kemarin jadi belum terlihat akarnya, tapi terlihat dari sini yang daunnya mulai besar, batangnya mulai besar. Di sini sudah siap untuk diinduksi akar. Seperti itu. Terus ya. Berarti kalau misalkan di Kuljar ini sebelumnya lada pernah masuk nggak? Lada tuh belum pernah masuk sini. Di sini tuh kemarin baru masuknya tuh bayam, tomat, terus ubi, kedelai. Nah, ini mungkin salah satu bentuk ubi. Ini tuh asalnya dari daun yang di subkultur pada media 2,4-D. Harapannya bisa memunculkan embryogenesis somatik. Cuman mungkin ini zat pengatur tumbuhnya atau eksplannya yang perlu kita cari lagi. Jadi ini belum maksimal gitu. Ini masih berupa kalus. Terus mungkin segitu kayaknya yang ada di koleksi. Berarti dari daun atau dari dari tunas bisa, dari daun bisa. Cuman kebanyakan yang berhasil tuh dari daun. Jadi awal mula bentuknya itu daun ya, daun yang besar. Nah, mungkin kira-kira seperti ini. Ini tuh daunnya, jadi bagian tengahnya dipotong, sisi-sisinya sehingga nanti kan bisa muncul halus dari bagian yang terlupanya dari daun. Nah, dari kalus tersebut biasanya muncul tunas. Tapi ada juga yang langsung muncul dari tengah-tengah daunnya. Jadi gimana genotipnya, gimana eksplornya yang kita gunakan, jadi responnya pasti beda-beda. setelah dipotong berarti dikasih perlakuan ya, treatment gitu ya? Iya, treatment. Ini berapa lama kalau misalkan ke media tanam? Kalau aklim biasanya sekitar 1 bulan. Soalnya nggak tentu juga. Kadang ada yang sudah diaklim, kalau eksplornya kuat, eksplornya bisa bertahan, di situ bisa cepat 3 minggu atau sebulan. Tapi kadang ada aja yang rentan atau bahkan yang kontak, misalnya yang di permukaannya kayak gini, kita juga masih bisa itu diaklim, tapi ada rentan mati juga gitu. Jadi kan dari penanaman tadi, terus kurang lebih sebulan buat aktif. Paling cepat sebulan ya dari aktif ke media ini. Tanda-tanda dia cukup masuk si aklim. Tanda-tanya kelihatan Tapi yang satu nah, ini seperti ini ya. Contoh yang bisa diaklim, akarnya sudah mulai banyak, batangnya sudah mulai besar, permukaan daunnya juga lumayan banyak dan besar ya. Itu ini yang sudah siap aklim gitu. Iya. Ini juga yang mulai. Nah, yang kayak gini tuh ini masih kecil akarnya. Jadi takutnya nanti pada saat diaklim, akarnya tuh belum bisa menyerap nutrisi secara maksimal gitu. Akhirnya malah mati. Kalau oleh seperti ini kan udah banyak, udah panjang. Dan saat melakukan aklim juga perlu treatmentnya lagi gitu. Jadi tidak langsung misalnya dari media ini langsung ke media aklim, tapi dibersihkan dulu dari media agar atau barangkali masih ada bakterinya, kita bersihkan dulu baru kita. Jadi nggak sembarangan langsung. Iya, enggak. Iya. Berarti ini namanya apa? N9? Ya, yang ini yang satu, terus ada Losumawe atau Papuan. Seperti misalkan kita ada kebutuhan pH-nya lebih banyak, ya itu bisa di request juga berarti bisa. Paling itu nanti prosesnya di genom induksi. Kalau di sini kita fokusnya tuh lebih ke kita fokusnya ingin gimana, perbanyakan kah atau induksi akar kah atau ingin persiapan untuk aklim, sehingga kan kita harus induksi akar. Jadi di sini. Oke guys, kita udah selesai ke lab Kuljar. Hari ini kita ke mana lagi nih? Ke sana. Itu belum tahu tapi ke sananya. Ke sananya aja ya. Pokoknya ke sana. Pokoknya kunjungan hari ini. Apa coba kepanjangannya?
Apa kepanjangan dari UNPAD? Universitas Pajajaran. Kenapa Pajajaran? Karena sejajar. Kenapa Pajajaran? Karena Pajajaran itu suatu kerajaan yang berdiri di tanah Sunda. Oh. Di mana rajanya pada waktu itu adalah Prabu Siliwangi. Gitu guys sejarahnya. Karena dia orang Sunda jadi dia tahu. Wajar ya. Nuhun. Nggak ada? Nggak ada tadi di tas gede. Kayaknya. Ada nih upil. Biar seger nih, gerah banget ya Allah. Grow aja. Nah ini nih, dulu aku nemenin teman aku di sini Oh, ini kebun greenhouse ya? nanam cabai. Oh di sini bukan yang di bawah. Bukan. Sama Tin. Oke, kita hari ini bakal ke kebun, guys. Wih, udah mau hujan. Semoga jangan hujan ya. Oke. Gerimis. Tas ikram putih-putih. Biarin lah katanya. Udah Hesna ini, orang Padang. Jauh dia jalan-jalannya. Mantap. Semangat. Biur. Alpukat. Alpukat. Oh iya, pada berbuah ya? Iya, ambil, tapi belum masak. Ini jeruk. Tapi itu ada lengkeng. Kunci di sini, Bang. Aduh. Besti aku dulu ikut sama aku latihan di sini. Oh, ini teman dia penelitian. Dia nanam cabai. Cabai. Sekarang mana cabainya? Gak ada, udah lama aku penelitian 4 tahun yang lalu. Oh, sekarang nggak ada cabai lagi. Biasanya daunnya tuh tomat. Oh, ini jeruk apa ya kira-kira? Ini jeruk purut karena daunnya angka 8. Oh iya. Yang di kebun itu ya? Ya, lemon juga. Ayo, Bang, ada nggak cobain? Apa? Pakai hidroponik? Melonnya enggak di situ ada. Cobain. Ini kebun-kebun di Unpad, guys. Ini ada kacang tanah. Kebun percobaan sih. Kebun percobaan ya. Kacang tanah. Nah, ini udah dipanen sebagian ya? Bagaimana? Biasanya tumpang sari kalau selasa Oh, kayak gini. ini tumpang sari rupanya, guys. Ini udah gede gitu lama ya? Tangan kuliah jadi tarik, Kak Mas Andri bisa nggak balik lagi? Apa? Jadi mahasiswa. Harus jadi mahasiswa seumur hidup. Nggak mau tapi nggak Belajarnya nggak berarti buah stroberinya. Oke guys, ini tanaman nilamnya yang di Unpad. Ini lagi penelitian apa gimana, Kram? Kira-kira? Biasanya punya orang ini. Oh, Enggak curi. Enggak curi enggak, cuma ngambil satu. Udah tahu boleh. Ada Lexus. Ini juga akan dicek nih, belum aja ke Bu Sarifah. Nah ini iya itu dari sini atau intensitas hujan itu sangat berpengaruh pada ya kadar pH. Jadi nanti begitu nanti di lapangan petani harus tahu betul ini kapan nih waktu panen yang tepat itu. Dan kapan diganti nih setelah 2 tahun, 3 tahun. Nah itu keunggulan kalau ringan kita bisa stay green ya, tetap aja di situ gitu, yang berfluktuasi. Nah itu kelebihannya di samping keseragaman ya, dan kita bisa mempertahankan spesifik yang kebutuhan wilayah. Ya mudah-mudahan ini short ini waktunya sangat singkat, mudah-mudahan menginspirasi. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau mau kesini lagi silahkan. Nanti kalau mau latihan gitu silahkan. Atau kita in-house training di sana biar Bu Sarifah juga, saya nganter Bu Sarifah aja. Saya ngikut aja. Ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ayo siapa yang mau bertanya? Duriannya enak loh, Bangka aja. Oh, terima kasih Bu. Saya belum pernah. Belum pernah ke Bangka? Ke Bangka sih udah, ke Babel saya ada kegiatan dulu.
Iya, nggak apa-apa. Yuk. Ya, ini palingan kayak saya karena banyak ketemu petani palingan ini kan hasil dari penelitian kan, tentunya kan ada plus minusnya, istilahnya plusnya tinggi sekian nih sekian. Nah, ini cara memperolehnya gimana gitu nanti iya itu gimana Bisa mulai dari yang di sana, nanti kita juga lagi produksi untuk PT Air. Tadi kita nyari Senin mau dibawa, ada sisa 50 lagi kalau salah. Dan ini udah ditanam sampai ke Sulawesi. oh Sulawesi Ya, namanya N9. N9 Ya, jadi prototipenya bagus, pertumbuhannya bagus. Nah, caranya sama lah ya. Kalau ketika ujian, saya sebagai dosen kadang-kadang ada 5 calon mahasiswa nih. Ada nilainya beda-beda. Pasti kita milih yang terbaik. Jadi jangan lupa dari mana-mana nanti kumpulkan, coba 5 tuh yang paling bagus, ya udah kita pegang. Kayak gitu ya. Pelajaran sederhana. Nah, yang penting adalah ada protein interaction antara tanaman dan kita. Jadi kalau saya dulu pernah riset strawberry dengan musik rock, klasik, dan satu lagi jazz. Yang klasik itu tumbuh lebih bagus. Nah, sehingga kita kalau ngobrol gini, usahakan ngobrol begini, dan kita bukan orang gila, tapi memang dia bisa komunikasi. Cuman bahasanya yang terjemahnya beda. Ada protein yang merespon kita. Jadi bahkan sebenarnya di video ada yang mau nyemprot hama, ya pakai pestisida, minta maaf dulu nih. Itu hama. Ya, betul. Tapi itu satu hal yang harus jadi komunikasi itu penting. Jangan lupa kita adalah dapat oksigen yang sama, tapi karena diolahnya beda-beda. Nah, yang spesifik itu yang mahalnya. Ya, silahkan diterjemahkan. Ini main blowing banget. Ya. Yang dilihat tadi kalau untuk syarat eksplan yang bagus dari daun atau organ tanaman yang bagus itu apa? Ya, prinsipnya semakin muda jaringan semakin bagus. Karena dia apalagi sekarang yang bebas virus itu ngambil meristem di ujung ujung batang ini. Karena ini tidak berbunga. Kelemahannya makanya pakai whole jaringan. Kalau dia berbunga kita bisa silangkan. Ya, kecuali tadi pakai teknologi fusi protoplasta ya, dikawinkan selnya. Nah, jadi resepnya yang muda, kemudian juga di ujung-ujung biasanya di meristem ya, kita ambil pucuknya, nanti ada kangrian dan tamak ya. Nah, kita isolasi di sini, paling tidak hanya 1-2 mili tingginya. Nah, itu masukkan di kultur. Nah, jadi penting batang atau pucuknya, ada di pucuk batang atau ada tunas lateral. Ya, tunas lateral atau pucuknya. Tapi prinsipnya semakin muda jaringan, semakin dia lebih bagus. Karena apa? Cepat beregenerasi. Ya, sama dengan kalau kita puasa. Puasa itu adalah merecovery lagi selnya tumbuh yang baru. Autopagi namanya ya. Sama dapat Nobel kan dulu ya. Nah, ceritanya itu. Nah, ini juga nanti ada starvation namanya puasa dulu nih. Nah, nanti baru tuh bertemu. Nah, kita tinggal arahkan mau tahan terhadap kekeringan, mau pH-nya berapa, nah kita yang menjaga. Oke? Oke. Jangan untuk hari ini. Ya, kelihatannya wajahnya udah mulai agak lapar. Oke. Oke? Yuk. Oke. Kebun nilam. Apa itu bang? Rumah bibitan bang, bukan? Apa? Dian. Apa itu? Oh yang aja tahu yang tadi kan? Iya. Iya. Apa? Kalau kalian penasaran boleh tuh. Boleh dipetik. Boleh buat bibit? Tapi jangan buat bibit. Dipetik aja satu. Ke rumput. Kayak gini. Oh ini sepia. Ini udah boleh dipetik. Mau dicoba yang Petik aja daunnya tapi. katanya manis. Iya. Coba makan weh. Di pucuk apa yang berbeda? Yang inana? Daunnya. Daunnya. Daun muda atau daun tua bang? Kalau tua dia Daun bebas sih. manis. Pak coba. Apa nih? Ini Stevia. Oh, stevia. Gimana Manda? Manis? Saya punya 30. Kadang lihat aku kayaknya. Dia di cloning di Mari nih. Manis. Tuh kan lihat aku manis. Jadi kalau yang dipakai untuk sekarang yang jualannya kita dalam pot, ditaruh di meja. Kita coba guys. Itu setengahnya itu
kadang-kadang kemanisan untuk teh, minum teh. Ini kan bang. Jadi kita mulai punya Ini, Bang, ya? bubuk, punya tehnya, dan juga kita digerus gitu ya, langsung. Ini kalau misalkan daunnya Kebanyakan dari kayak teknologiin jadi teh gitu, jadi sekaligus dia diseduh keluar warna sama keluar. Iya manis manis alami. Bisa, memang Pir. teh biasa. Oh, ada banyak nggak mau buka sendiri. Oh iya, aku ngeliatnya itu tuh. Gitu, sombong orangnya. Gramnya itu. Nah, di dunia ini ada 8 perusahaan besar, termasuk ada Pure Cycle namanya. Nah, yang terkenal ada Rebaucida A. Ya, nah Rebaucida A ini yang untuk di Coca-Cola tuh yang itu. Yang M tuh untuk Coca-Cola, Pak. Coca-Cola yang manis, yang zero itu karena manis, yang pakai stevia. Gitu ya. Tropicana Slim. misalnya. Iya. Gula diabetes. Kita ada produk namanya Teh Dia. Itu produksinya Unpad. Nah, itu dipakai untuk teman-teman yang ingin slimming beauty. Teh Dian. Teh Dian. Jadi karena memang produknya dia diabetes, tehnya untuk itu. Jadi dia nggak usah makan gula. Tapi ini. Itu udah dijual bebas berarti ya Pak? Sudah dijual bebas. Kemanisannya 200 sampai 300 kali lipat. Tuh, makanya kalau ini satu ini Guys, daunnya guys. Kayak rumput. Kayak manfaat gula. Iya. Makanya dulu nggak kenal ini tanaman apa. Iya. Paling banyak di mana nih Pak? Orang yang udah memperbanyak. Saya sudah ke Papandayan di Garut, terus ada di Cianjur. Oh Cianjur ya? Cianjur kita ada mitra juga petani di sana. Selatan Pak. Cianjur enggak. Cianjur Cipanas ya gitu. Oke guys, kali ini kita langsung let's go lagi. Milan baru di Sulam. Oh, Kak Pir. Let's go. Amanda, sepatu, tali, jatuh nanti. Ya. Mah, bang ya, terlalu keluar dari varietas. Di kuburan itu malam-malam wangi. Wah, gitu. Iya. Dan harganya Kamboja itu 1 kilo 70. Tapi belum ada yang siapa yang mau buat? Nanti aja Pak. Nanti kita lagi. Manennya di kuburan itu. Bunganya saja. Jadi kita kalau penelitian kita kerjasama sama peneliti kuburan. Jadi pagi-pagi kita minta 3 kresek, 1 kresek misalnya kasih 5.000 kan mereka senang. Seolah-olah hanya kalau kita beli kan mahal ya. Jadi menggunakan Keluar negeri dulu berarti untuk dapat 1 bulan kita di Kamboja. 1 kresek itu bisa 1,5 kilo. Enggak, maksudnya untuk 1 kilo minyak. Oke. Rendemennya itu 0,08%. Lanjutan mahal Pak. 1 truk. Makanya harganya segitu. Yang jasmine oil juga sama. Nah, contoh yang sudah ada itu lemaknya di wadah itu yang sudah tadinya ditaruhin bunga, kemudian kita ambil kemudian nanti kita kasih alkohol atau apapun itu. Kalau kita kandungin alkohol juga boleh, tidak bisa kemudian kita diamkan, kemudian kita saring. Sudah disaring, alkohol itu kan sudah mengikat suhunya asli. Kita pisahkan alkoholnya terpisah, tinggal Murni. itu yang disebut absolut. Absolut itu adalah minyak alkohol Murni. murni. Makanya harganya Mahal. ada yang 120. Manis gula. Gula alami tadi. Serius. Ya serius Pak. Serius. Ini di Indonesia. Jadi kalau kalian beli minyak asiri, jasmine oil, 5 mili, harganya 200.000, pasti itu bukan asli. Palsu itu. Pasti palsu. Apalagi yang 50.000.
Kalau kenanga juga sama. Kalau kenanga bisa pakai kebun destilasi, tidak kebun bakar. Teknologi hasil perkebunan. Yang bagus itu sebenarnya gini, bunga itu yang bagus memang yang segar, ya. Tapi kalau segar kan bagi nggak masuk. Jadi kita biasanya pakai yang second, yang sudah kering. Tidak boleh kering, nanti nggak keluar bunganya. Si bunga itu sudah petik kan masih mengeluarkan aroma. Kalau pakai destilasi atau solvent, dia habis loh, bunganya hanya sedikit. Tapi kalau pakai aerasi, maka si aroma itu akan keluar terus, ditangkap oleh si lemak. Makanya kadang sampai 20 hari, 20 hari. Dibiarkan. Tahu dari petik? Ya, sudah dipetik. Nanti mengeluarkan aroma. Ditangkap oleh lemak. Makanya ada komen 70. Zaman dulu orang tua kita. Itu artinya 70 kali ganti bunga. Si komennya yang Si komen itu minyak yang dikasih lemak. lemak Yang dikasih bunga. Jadi wangi. Minyak rambut. Minyak rambut. Pomade. Ada momen 50. Oh, berarti dia 50 kali ganti. Pomade keras sudah. Iya. Bisa dipakai pomade ini sendiri. Ini pomade. Iya. Kayak Gatsby ya. Iya, ya pembentukannya kan. Belum pernah pakai ini. Oh. Gatsby alami. Halo guys. Ini nggak ada siapa lagi di capek. Iya. Ada. Bintang pertama vlog Fitri. Viral brand aku. Maka Dong Setia katanya jangan lihat itu. Iya. Sudah selesai. Siap, Bu. Karena kalau yang di luar kan alat ekstraksi, hidrodestilasi barangkali udah paham ya, udah tahu ya. Atau mau nyoba lihat? Boleh. Aduh. Ini yang pakai gelas, ini yang biasa. Perbedaannya apa Bu kalau yang pakai gelas? Kapasitasnya ini. Kapasitasnya. Jadi biasanya kalau penelitian pakai ini, karena Iqbal pakai ini. Oh. Kalau agak lebih besar mau scale up, baru kita pakai. Oke. Yang besar ya. Kapasitas berapa? Yang ini 15. Oh, 12 kilo. Yang ini sekitar 50-an kemarin. Tapi bedanya banyak kita tuh drum. Kalau yang untuk itu kan biasanya berdua. Iya. Kita karena kita di lab, jadi yang ini kita pakai gelas karena biar masih bisa melihat si minyaknya kemana dan sebagainya. Kalau udah agak besar kan nggak perlu lagi lihat. Yang di dalam juga ada. Kita sebenarnya punya 3 yang seperti ini. Cuman yang 2 dipakai produksi di Lembang. Oh. Produksi lemon oil. Lemon oil. Dipinjamkan Bu? Kita memang kerjasama. Oke. Mereka yang produksi minyaknya dari kita, kemudian nanti bagi hasil. Kan tengahnya untuk jus, Betul. kulitnya diambil minyaknya. Keren. Circular Jadi economy. zero waste. Iya. Tuh Pir, denger Pir. Pencak ayo bisa yuk. Tempelan.
Pak. Oh iya, siap, makasih. Silakan. Oke. Oke guys, paling itu kegiatan kami di Unpad. Sini kami mau istirahat. Oke, kita coba makan lagi sedang saling. Kang Dri. Satu lagi buat Ikram. Kram. Enggak ada yang kau. Halo guys. Halo kakak Kai. Ini kakak Kai ya? Oh, bukan ya? Temu kembar guys. Nah nih. YouTube. Iya. Kakak kalian loh. Sama Pari. Mereka kan rumahnya dekat sini. Udah kuliah ini, udah kuliah. Ibu ke sini enggak? Salam dulu. Siap. Ibu, makasih banyak Bu ilmunya. Nanti bakal diupload Bu. Udah selesai. Ini kita reuniin dulu bentar sebelum pulang. Terima kasih Ikram. Iya, dadah. Jangan lupa ya, di like. Foto dulu, oi. Foto dulu. Di sini. Iya, boleh. Bannernya di mana? Oh iya, banner. Gal. Banner enggak? Mau foto? Kita sebelum berangkat dari Unpad mau ke Hanif, kita foto dulu ya, kenang-kenangan guys. Ini dia reunian. Ada Hani, ada Ikram. Dia mindahin motor dulu. Iya. Gak kenal.